Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Bodrum adalah resort mewah yang populer di Turki. Banyak turis dari seluruh dunia datang ke sini karena iklimnya hangat, pemandangan alam yang indah, dan yang terpenting, di sana itu keadaannya cukup aman. Jarang terjadi adanya pembunuhan atau serangan kekerasan terhadap orang-orang. Mungkin inilah yang membuat Irina Duisova beserta anak-anaknya Diana dan Dylan tertarik untuk tinggal di sana. Irina adalah seorang model dan pengusaha berusia 42 tahun. Putrinya bernama Diana dan usianya 15 tahun. Mereka adalah warga negara Rusia. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir mereka lebih sering tinggal di Lithuania dan Turki. Selain sukses bekerja sebagai maklar, dia juga terlibat dalam investasi real estate dan bisnis. Di tengah kesibukannya di bidang tersebut, Irina juga merupakan pendiri kompleks kesehatan di kota Norwich di Rusia. Irina juga suka berpose untuk pemotretan. Dia selalu kelihatan cantik di setiap fotonya. Tetapi sepertinya itu bukan pekerjaan utamanya. Dia hanya menyukai kegiatan ini karena Irina menikmati pujian orang-orang akan kecantikannya. Irina dilahirkan dan dibesarkan di kota Norwich di Rusia. Kota ini merupakan salah satu kota yang terkenal dengan iklimnya yang dingin dan sangat jarang mendapatkan sinar matahari. Itulah sebabnya Irina meninggalkan kota itu selamanya dan memutuskan untuk pergi ke daerah selatan yang lebih hangat. Dengan cepat, dia jatuh cinta dengan kota Bodrum yang cerah dan hangat. Sedangkan Diana putrinya sangat mirip dengan ibunya dalam banyak hal. Dia juga sangat cantik dan percaya diri. Gadis ini suka memposting foto dan videonya di media sosial. Di akun TikToknya, dia sudah memiliki 30.000 lebih pengikut. Dan dia bercita-cita akan menjadi influencer di media sosial. Pada bulan November 2023, Irina dan Diana menginap di sebuah villa yang mewah di kawasan elit kota Akropolis di Bodrum. Harga villa di sana berkisar antara 2 juta dolar atau sekitar 30 miliar rupiah. Sedangkan sewa satu villa per harinya dikenakan biaya mulai dari 1.500 US dollar atau sekitar 23 juta rupiah. Villa 2 lantai ini memiliki 8 kamar dan kolam renang pribadi. Dengan pemandangan gunung yang indah serta sistem keamanan 24 jam. Hanya orang-orang yang sangat kaya yang bisa tinggal di sini, seperti pengusaha, artis, atau orang terkenal dan kaya. Irina menyewa salah satu villa mewah itu dan dia tinggal di sana bersama anak-anaknya. Dylan yang berusia 5 tahun dan Diana putrinya yang berusia 15 tahun. Sebenarnya, ada satu lagi putra Irina yang berumur 20 tahun yang namanya David. Tapi karena sudah dewasa, David tinggal sendirian dan tidak ikut dengan ibunya. Pada tanggal 25 November 2023, pelatih fitness Irina adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sudah 3 hari dia mencoba menghubungi Irina, tapi tidak pernah ada balasan. Karena khawatir akan keadaan Irina, dia memutuskan untuk mendatangi villa yang disewa oleh Irina. Saat tiba di sana, dia melihat pintunya dalam keadaan rusak. Awalnya dia tidak melihat apapun yang mencurigakan. Tempatnya terlihat bersih dan rapi. Tetapi karena penasaran, dia mulai memeriksa dengan lebih teliti. Dan memang benar, di sana dia menemukan noda darah di sofa, lantai, dan juga di kamar tidur. Pelatih fitness itu segera menelpon polisi. Dalam waktu singkat, polisi tiba di TKP dan mulai menyelidiki lebih lanjut. Di sana, polisi juga menemukan beberapa selongsong peluru dan sidik jari seorang laki-laki. Sebenarnya sekitar seminggu sebelumnya, keluarga Irina sudah menghubungi polisi karena mereka tidak bisa menghubungi Irina sama sekali. Namun polisi tidak memberi tanggapan mengenai laporan tersebut. Polisi menduga ini bukan perampokan biasa, karena pelaku kejahatan bertindak profesional dan sangat berhati-hati dalam menyembunyikan jejaknya. Dan ketika polisi memeriksa rekaman kamera CCTV, terlihat sebuah mobil melaju meninggalkan villa Irina. Mobil tersebut terakhir kali terlihat di daerah perbukitan. Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, di lereng perbukitan yang curam di Provinsi Mugla, ditemukan jenazah 2 orang wanita. Tubuh mereka dibungkus dengan sprei dan diikat dengan tali. Setelah polisi mengidentifikasi kedua jenazah itu, diketahui kalau mereka adalah Irina dan putrinya Diana. Polisi juga menemukan kalau Irina telah ditembak 3 kali, sedangkan Diana menerima 2 tembakan. Tetapi, kemana perginya Dylan, putra Irina yang baru berusia 5 tahun? Anak laki-laki itu tadinya tinggal bersama Irina dan sekarang menghilang tanpa jejak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi pihak keluarga dan polisi. Polisi lalu mulai menyelidiki masa lalunya Irina. Ternyata, ayah dari David dan Diana adalah Otar Usarashvili, seorang anggota Dewan Kota Norwich yang sangat kaya.
Ottar memiliki sejumlah besar saham di perusahaan nikel di kota Norwich. Namun, Irina tidak pernah menjadi istri sah dari Ottar, karena Ottar telah menikah dengan wanita lain dan memiliki 2 anak. Untunglah Ottar berlaku adil. Dia tetap mengakui David dan Diana sebagai anaknya. Pada tahun 2011, saat Ottar meninggal dunia, dia membagi warisannya. Harta yang dimiliki oleh Irina terdiri dari apartemen yang berlokasi di Dimitrov Highway dan Autumn Boulevard, yang bernilai sebesar 58 juta rubel atau sekitar 10,2 miliar rupiah, ditambah 856 saham di Norwich Nickel dan Polius Gold, perusahaan pertambangan terkemuka di Rusia yang senilai 12 juta rubel atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Itulah sebabnya Irina bisa menjalani kehidupan yang mewah. Setelah kematian Ottar, Irina bertemu dengan cinta barunya, seorang pria asal Lituania yang bernama Andrei Kuslevich. Mereka menikah dan kemudian memiliki seorang putra yang diberi nama Dylan. Awalnya hubungan pasangan ini sangat baik. Bahkan, David dan Diana memanggil dan menganggap Andrei sebagai ayah mereka. Tapi keadaan dengan cepat berubah. Andrei mulai bersikap kasar dan Irina pun mengalami KDRT. Usut punya usut, rupanya Andrei ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Dia terbiasa menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekerasan. Pada tahun 2016, saat Andrei bekerja sebagai kepala keamanan di salah satu perusahaan swasta, dia dicurigai telah mencuri berangkas yang berisi perhiasan senilai 2 juta US dollar atau sekitar 30 miliar rupiah. Walau ketika TKP diperiksa dan tidak ditemukan tanda-tanda masuk secara paksa, tapi polisi yakin Andrei lah pelakunya. Awalnya perusahaan itu bahkan tidak sadar dan mereka baru mengetahui kehilangan itu sekitar akhir bulan. Dan di saat itu, Andrei telah melarikan diri ke Moskow dengan perhiasan curiannya. Tetapi dia akhirnya ditangkap di bandara Sheremetyevo. Karena hal ini, Andrei harus diekstradisi ke Lituania. Tapi ketika dalam perjalanan ke sana, Andrei yang dipindahkan dengan menggunakan mobil tahanan malah melarikan diri. Dia kemudian bersembunyi di suatu tempat di Lituania. Di sanalah Andrei bertemu dengan Irina dan menikahinya. Selain suka dengan kekerasan, Andrei memang seorang pria yang sangat berbahaya. Dia adalah mantan pembunuh profesional yang bertugas di Legiun Asing Prancis. Ini adalah sebuah angkatan bersenjata negara Prancis yang dibentuk oleh sukarelawan dari orang-orang di luar negara Prancis. Mereka dilatih untuk menjadi sangat tangguh, kuat secara fisik dan dilatih untuk membunuh secara profesional. Dan melalui organisasi inilah, Andrei memperoleh kewarganegaraan Prancis. Sejak Irina menikahi Andrei, David, putra tertua Irina, mengatakan kalau Andrei sering memukuli mereka. Andrei juga memposting video di media sosial di mana dia mendobrak, menendang pintu, dan menyerbu masuk ke kamar Irina. Padahal di sana ada Irina dan anak-anaknya bersembunyi. Tentu saja kehidupan dan pernikahan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi bagi Irina. Irina mengajukan cerai dan menuntut agar pengadilan mencabut hak asuh Andrei atas anaknya. Apalagi Andrei tidak membayar tunjangan dan tidak ikut dalam mengurus keperluan anaknya. Namun, Andrei tidak ingin kehilangan hak sebagai orang tua. Dia ingin mengambil anak laki-lakinya dari Irina. Gara-gara kasus ini, perselisihan antara Andrei dan Irina berlangsung hampir 3 tahun. Yang paling menderita adalah Irina, karena dia menerima banyak ancaman dari mantan suaminya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk melarikan diri dari Lituania ke Turki. Karena dia sudah lelah dengan persidangan yang terus berlangsung. Pada saat itu, sebenarnya Irina sudah memiliki surat dari pengadilan yang melarang mantan suaminya untuk mendekatinya. Tapi tetap saja, Andrei mendobrak masuk ke rumah Irina. Dia menuntut dan mengancam agar anaknya diberikan kepadanya. Andrei berkata, "Lebih baik kamu mati saja. Jangan sampai aku tahu kalau kamu berada di suatu tempat. Akan ku kejar kamu." Sebenarnya, beberapa hari sebelum Irina ditemukan tewas, Andrei terlihat di sebuah toko di dekat villa di Bodrum pada malam hari. Penjaga toko mengatakan kalau Andrei saat itu sendirian. Dia membeli rokok dan kemudian pergi. Setelah diselidiki lebih jauh, rupanya Andrei memasuki negara Turki pada tanggal 20 November 2023 dengan mobil berplat nomor Lituania. Kemudian dia menyewa sebuah tempat tinggal di Bodrum. Itulah sebabnya David dan keluarga Irina percaya kalau Andrei lah yang membunuh mantan istrinya dan putri tirinya. Dengan keahlian yang dia peroleh di Legiun Prancis, dapat dipastikan dia bisa menembus villa yang dijaga ketat. Andrei memang tidak bisa memasuki villa itu melalui pintu utama karena adanya petugas keamanan 24 jam. Tapi, pria itu memasuki villa yang ditempati Irina melalui sisi perbukitan. Dengan tubuh yang terlatih, tidaklah sulit baginya untuk melakukan hal itu. David, putranya Irina, percaya
bahwa Andre melakukan ini untuk menculik Dylan. Mungkin Andre saat itu membius Dylan, kemudian baru membunuh Irina yang mencoba untuk menghentikannya. Kemudian dia juga membunuh Diana karena gadis itu tidak sengaja menyaksikan dia menghabisi ibunya. Setelah itu, untuk menutupi jejaknya dan melarikan diri dari polisi, Andre menghilangkan bukti dengan hati-hati. Dia membersihkan TKP dan menyembunyikan tubuh Irina dan Diana. Sampai sekarang, Andre dan putranya Dylan yang berusia 5 tahun belum diketahui keberadaannya. Polisi masih terus mencari keduanya. Karena Andre memiliki 2 paspor, Lituania dan Perancis, hal ini membuat dia dapat dengan cepat berpindah-pindah tempat. Menurut beberapa sumber media, setelah membuang jenazah mantan istri dan putrinya, Andre pergi ke bandara Ankara dengan mobilnya dan kemudian melarikan diri ke Lituania melalui Perancis. Tetapi tidak ada yang mengetahui di mana dia sebenarnya. Jenazah Irina dan Diana dibawa ke Rusia untuk pemakaman. Keluarga dan teman-temannya sangat berduka atas kehilangan Irina dan putrinya. Hanya beberapa hari sebelum pembunuhan, Irina sempat memposting foto terakhirnya di Instagram. Dia menulis, "Kebebasan bertindak dan kebebasan berpikir mengarah kepada kebebasan batin. Jangan membatasi diri Anda. Jadi, bebaskanlah." Banyak orang yang merasa iri dengan kehidupan Irina yang mewah dengan foto-foto indahnya. Tetapi mereka tidak tahu, ada banyak kepedihan dan rahasia di balik wajah dan senyum yang cantik yang ditampilkan di media sosialnya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.